serang. Bapak Pemimpin, ancaman dari timur sudah diberantas. Terima kasih atas kerja kerasnya, Kak Bima. Kali ini jasamu luar biasa besar. Aku pasti akan. Udahlah. Mending kamu segera urus persetujuan pensiunku itu. Lihat dong, mana ada agen rahasia yang udah 50 tahun masih keluyuran di luar, terus-terusan berantem dan bunuh-bunuhan. 30 tahun aku berjuang buat negara Mahardika. Bertahun-tahun keluarga nggak pernah aku perhatiin. Mbak Lestari, nyaris aja bawa anak-anaknya nikah lagi. Aduh, maaf ya, Kak Bima. Kalau begitu, di pemerintah Provinsi Tirta, aku akan aturkan sebuah posisi untukmu. Udah. Aku paling gak suka duduk-duduk di kantor, cara cari nafkah. Aku punya caraku sendiri. Kamu gak usah khawatir, baiklah. Tapi ingat baik-baik, meski aku pemimpin negara, aku tetaplah saudaramu. Kalau ada masalah apapun, kamu bisa hubungi aku kapan aja. Makasih. Makasih banyak ya. Ayo berselang. Ayo. Ayo diminum lagi. Baik, Ini bagaimana sih? Ini kan ulang tahun ke-18 putri kita masih bisa telat. Tadi ada beberapa order yang jauh, jadi waktunya molor. Terus, kenapa nggak ganti baju dulu sebelum datang? Ini kan mempermalukan putri kita. Cari uang dengan kerja keras sendiri, mana yang memalukan? Tari, ini siapa? Ini dia mantan suamiku Bima. Mas mantan. Jangan asal panggil gitu. Kamu siapa sih? Jangan salah paham, ini rekan bisnisku di perusahaan Bapak Darmawan. Tari, meski kamu belum terima aku sekarang, tapi aku yakin, dengan ketulusanku, nanti kamu juga akan terima aku. Ayu, Pak Darmawan, manis sekali. dasar anak tidak tahu aturan. Ayahmu masih ada di sini. Ayah, Anakku sayang, Oh ya, tunggu sebentar. Ayu, ini hadiah ulang tahun yang ayah siapin buat kamu, boneka Labubu yang lagi ngetren nih, kamu pasti suka. terima kasih, Ayah. Ayu, aku juga nyiapin hadiah ulang tahun buat kamu. Wah, terima kasih, Pak Darmawan. Ayu sini. Itu cuma hadiah kecil aja nih, masih ada. Surprise, Blackpink, tiket konser tur ke negara Gajah Putih, dan itu pun kursi tamu khusus. betul? Bos mereka akrab banget sama aku, dia kasih beberapa tiket ke aku. Nanti kamu bisa ketemu mereka langsung di backstage, bahkan dari jarak dekat. Wah, keren banget. Pak Darmawan, Bapak benar-benar mengerti aku sayang Bapak. Akhir-akhir ini kasus penculikan di negara Gajah Putih sering terjadi. Sepertinya ada kelompok besar yang mengendalikannya. Perlu kita waspadai. Ayo, jangan pergi. Kenapa? Kamu masih terlalu muda. Bahaya kalau pergi sendiri. Aku ajak sahabat baikku, Nisa, ikut sama aku. Tetap nggak boleh. Ayah, aku mohon, tolong dong. Aku benar-benar pengen pergi. Kamu tidak tahu. Di sana itu jauh lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Mas mantan, sebenarnya, negara-negara Asia Tenggara, nggak seberbahaya yang kamu kira. Ayu ini, Diam kau. Aku ini ayah kandungnya, jangan ikut campur urusan keluargaku. Sejak kecil, kamu nggak pernah pulang. Sekarang malah sok jadi ayah? Ayo, kalau kamu memang mau pergi, aku temenin. Tenang saja.
Aku jago bersembunyi. Aku janji, kamu bakal nggak sadar aku ada. Bisa nggak kamu kasih ruang buat anak kita? Oke lah. Aku setuju. Beneran? Ini HP-nya, kamu harus janji sama aku buat bawa ini kemana-mana. Pokoknya, apapun masalahnya. Langsung telepon aku. Oke, ayah. Makasih, ayah. Ayah, aku sayang ayah. Ayo, Ayah, tolongin aku. ayo. Ada apa? Ayah, ada sekelompok orang yang masuk paksa. Mereka menculik Nisa. Aku harus bagaimana? Aku sangat takut, ayah. Mereka sedang mencariku sekarang. Ayo. Ayo. Kamu tarik napas dulu. Tenang dulu. Ayo. Dengarkan baik-baik kata ayah. Ada orang yang masuk paksa ke homestaymu, benar? Ya, benar. Berapa banyak orang mereka? Aku tidak tahu. Aku tidak melihat dengan jelas. 3 atau 5 orang. Bisa lihat wajah mereka dan ciri-cirinya? Tidak, aku tidak melihat dengan jelas. Tidak. Tidak apa-apa. Kamu sekarang di mana? Aku sekarang bersembunyi di toilet lantai 4. Dengarkan kata ayah. Toilet terlalu kecil. Kamu akan cepat ketahuan. Pergi ke kamar di seberangmu. Cari lemari atau sembunyi di bawah tempat tidur. Tidak bisa, ayah. Mereka hampir sampai ke sini. Aku lihat ada jendela. Aku bisa keluar lewat jendela. Jangan. Ayo. Jangan lakukan hal bodoh. Lantai 4 terlalu tinggi untukmu. Penginapan kalian cukup besar. Mereka cuma beberapa orang. Mereka tidak akan cepat menemukanmu. Ayah, aku dengar suara mereka. Kayaknya mereka mau masuk. Ayo. Jangan panik. Cepat sembunyi di bawah tempat tidur. Ayah, mereka ada di lantai bawah. Mereka sudah sampai di lantai 3. Kamu sudah sembunyi di bawah tempat tidur? Sudah. Bagus. Mulai sekarang, jawab pertanyaan ayah dengan cermat. Ingat semua detailnya. Aku tahu ini sulit, tapi sangat penting. Kamu bisa melakukannya? Aku bisa, ayah. Apa kalian bertengkar dengan orang lain hari ini? Tidak. Apa kalian bertemu orang yang aneh? Atau, ada yang mendekati dan mengajak bicara? Juga tidak. Tidak. Kecuali Songmu. Bagaimana kalau kita foto bersama? Songmu. Siapa dia? Dari negara mana? Ciri-cirinya apa? Bagaimana kalian kenal? Aku juga tidak kenal. Sepertinya orang negara Mahardika. Kurus dan tinggi. Agak ganteng. Rambutnya keriting. Kami naik mobil bersama. Dia tertarik pada Nisa. Ayah, aku dengar mereka naik ke atas. Ayah, aku harus bagaimana? Dengarkan aku. Jangan panik. Mereka akan menemukanmu. Akan menangkapmu. Tapi percayalah pada ayah. Ayah pasti akan menyelamatkanmu. Aku percaya ayah. Sekarang, letakkan ponselmu di lantai. Nyalakan speaker. Sebelum mereka menangkapmu, kamu harus mendeskripsikan semua ciri-ciri wajah mereka, ciri khas. Semuanya. Termasuk ras, tinggi badan, tato, tahi lalat, bekas luka, dan sebagainya. Semakin detail semakin baik.
Ayah. Sepertinya mereka sudah pergi. Apakah aku masih? Dua orang Asia, tinggi. Tingginya sekitar 1,8 meter. Yang satu rambutnya disisir ke belakang, pakai giok. Lalu ada lagi satu orang berjanggut tebal. Di tangannya ada gambar harimau. Di tangannya ada tato kepala harimau. Masih ada lagi. Dengar. Aku tidak tahu siapa kalian. Aku juga tidak tahu apa yang kalian inginkan. Jika kalian cari uang, aku bisa penuhi semua permintaan kalian. Aku yakin tidak ada yang bisa menawar lebih tinggi dariku. Tapi jika kalian cari balas dendam, kurasa kalian pasti pernah dengar nama pasukan Naga Mahardika. Aku punya kemampuan untuk membuat kalian tahu apa itu ketakutan. Coba saja. Sudah jam 4. Kak Bima. Ada apa? Putriku diculik. Apa? Apa yang perlu kulakukan? Siapkan pesawat pribadi untukku, sekarang juga. Aku harus segera ke negara Gajah Putih. Dan juga, rekaman di ponselku. Segera atur analisis teknis. Baik. Aku yang urus. Masih ingat yang pernah kubicarakan? Tentang sindikat perdagangan manusia? Kali ini kemungkinan besar mereka yang melakukannya. Kalian mau apa? Mereka sengaja mencari wisatawan wanita dari luar daerah. Kalau beruntung, akan dikendalikan dengan obat, lalu dikirim untuk melayani tamu demi uang. Kalau yang kurang beruntung, Yang kurang beruntung, organnya cocok dengan pejabat, ya sudah, tamat. Gadis yang ditangkap hari pertama akan dikurung di markas lokal, lalu menjalani pemeriksaan kesehatan serentak. Lepaskan aku. Tolong. diam. Setelah hasilnya keluar, mereka akan dikirim ke berbagai kota. Saat itu, Seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Dewa pun sulit menolong. Jadi, Kak Bima, kamu paling banyak hanya punya 60 jam lagi. Songmu siapa dia? Kurus dan tinggi. Rambutnya keriting. Kami naik mobil bareng. Kalian berdua tunggu aku. Tasku rusak, tunggu aku. Aku bantu. Wah, berat banget. Sepertinya kalian butuh bantuan. Kalian juga mau jalan-jalan ke pusat kota Pati? Betul. Kalau tidak keberatan, boleh kita naik mobil bareng? Soalnya mahal banget. Lagi pula aku cuma backpacker yang lagi hemat. Boleh saja. Ayo pergi. Songmu. Ada apa? Tiga Nona, maaf. Songmu ada urusan. Jadi gak bisa naik mobil bareng kalian. Bukan. Apa ada kesalahpahaman? Aku nggak kenal kamu sama sekali. Gak kenal aku? Kalau Ayu dan Nisa pasti kamu kenal, kan? Juga di sini. Pesawat jam 9 malam kemarin. Kamu naik mobil bareng mereka. Bukan. Aku nggak ngerti omonganmu. Aku baru turun dari pesawat. Oh ya. Nanti kamu akan tahu. Aku. Berdiri. Sebaiknya kalian jangan ikut campur. Berdiri. Katakan. Siapa bos di belakang layar? Dua gadis itu dikirim kemana? Saya tidak tahu. Anda salah orang. Bicara yang baik. Kalau tidak, pisau ini tidak punya mata. Saya benar-benar tidak tahu. Iya, Song Chai. Siapa dia? Gadis-gadis itu dikirim kemana? Saya tidak bisa bilang. Dia akan membunuhku. Di kota barat.
Kota Barat. Di mana di kota barat? Bawa aku ke sana. Di mana area barat? Sudah ketahuan, Kak Bima. Di area barat kota Pattaya, ada daerah lampu merah. Song Chai adalah bos di daerah itu. HP yang Bapak berikan ke Ayu, sinyal terakhir yang dikirim juga di area itu. Bar? Bos, Ada tempat hiburan apa di sini? umur Bapak segini, masih mau cari hiburan? Mending main ke Go-Go Bar di pusat kota. Itu mah nggak asik. Kalau main, ya main yang beneran. Saya ini orang tua, punya banyak uang. Aturkan untuk saya. Ini semua untukmu. Cari hiburan dulu. Bos, hari ini mau main apa? Bos, kami temani Anda bersama-sama. Ini untuk kalian berdua. Ini milik kalian. Aku masih ada urusan lain. Kalian sibuk saja dulu ya. Cuma ini. Levelnya biasa saja. Bos, ini loh, di bar kami cewek terbaik. Oh ya. Ternyata tempat kalian ini cuma segini. Tunggu. Kau ini orangnya. Kamu ini. Kak Bima berdua. Mereka pelanggan tetap di sini. Ini tip dari tamu. Ini hanya sekadar tanda terima kasih. Kenapa rasanya familiar ya? Halo, Tuan. Aura mereka terlalu kuat. Ada yang lebih mudah tidak? Tentu saja ada, bos. Turun, ganti yang lain. Halo, Tuan. Halo, Tuan. Halo, Tuan. Halo, Tuan. Halo, Tuan. Bos, Anda sudah ganti beberapa kali. Kalau masih tidak puas, saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. cuma ini. Semua ada di sini. Sepertinya gadis yang baru ditangkap ini belum mulai bekerja. HP saya khusus untuk tim naga, pemblokir sinyal biasa tidak bisa memblokirnya. Karena sinyal Ayu hilang sampai di sini. Artinya, di bawah masih ada ruang bawah tanah yang cukup dalam. Mas, Saya sudah tua, wajar kalau agak pilih-pilih. Jangan tersinggung ya. terima kasih, bos. Bagaimana kalau mereka berdua saja? Oke, Xiao Hua, Xiao Shui, kalian tinggal, yang lain turun dulu. Tunggu. Nonik-nonik. Bagaimana kalau kalian mandi dulu? Saya ke toilet dulu, langsung balik. Bos, cepetan ya. Kami tunggu. Ternyata benar kau, aku ingat kau.
Jangan bergerak. Siapa kau? Jangan. Kita satu tim. Oh, kita satu tim? Atasan menyuruhku turun untuk ganti jaga kalian. Bos tidak pernah izinkan orang dari atas. Ikut campur urusan di bawah. Aku juga bingung. Pasti mereka cuma iseng sama aku. Aku akan segera kembali untuk beri mereka pelajaran. Ayo. 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 Jangan sentuh aku. Nona, baju ini siapa yang kasih? Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Jangan sentuh aku. Jangan takut. Aku datang untuk menolong. Baju ini siapa yang kasih? Ini anakku. Apa bajunya dia yang kasih? Tolong katakan padaku. Lepaskan aku. Diam. Atau kau akan bernasib sama seperti dia. Kalian ngapain sama dia? Jangan mendekat. Ayahku nggak bakal biarin kalian. Pergi. Yang baru datang tunggu dulu. Tunggu setelah pemeriksaan kesehatan. Diam di tempat. Kamu kedinginan ya? Jadi, anakku pernah ke sini. Sekarang dia di mana? Dia dibawa ke rumah biru untuk pemeriksaan. Rumah biru? Di mana? Aku nggak tahu. Aku cuma ingat, rumahnya punya pintu besar warna biru. Terima kasih. Tolong aku, bawa aku ikut. Aku pasti akan cari cara untuk menyelamatkan kalian semua. Siapa itu? Mau apa? Hanya sekelompok penjaga, aku bisa habisi mereka dengan mudah. Tapi jejak Ayu masih belum ketahuan. Kalau gegabah dan membuat mereka curiga. Bos, ini aku. Ini kan mahasiswa baru itu. Coba rasain. Coba rasain, ya. Udah kayak gini waktunya, masih mikirin cewek. Kita kemasukan mata-mata, tahu? Maaf, Kapten, semuanya, ikut, malam ini, mata-mata itu harus kita tangkap. Mata-mata yang menyusup ini cukup jago, semua lawan dijatuhkan dengan satu gerakan. Semuanya, berkelompok 3 orang. Periksa seluruh gedung dengan ketat, jangan lewatkan satu sudut pun. Gawat. Barusan dia ditemukan di ruang VIP. Bajunya sampai dilepas. Sepertinya mata-mata ini sudah menyusup di antara kalian. Terbang. Waduh, nyaris. Hampir saja gagal. Waktu melihatnya, sepertinya kepalanya terluka. Semuanya. Lepaskan topi, lepaskan masker.
Lanjutkan. Cepat lepaskan. Kenapa banyak wajah asing? Pagi tadi ada masalah di bandara. Bos mempertimbangkan keamanan, sehingga memindahkan beberapa orang dari berbagai tempat. Gulung lengan baju kalian. Kenapa kamu tidak bergerak? Kenapa kamu tidak bergerak? Untungnya sudah siap dari awal. Dua orang Asia, tinggi, 180 cm, satu rambut belakang, pakai giok. Lalu ada satu lagi, berkumis tebal, ada tato kepala harimau di tangannya. Diam kau. Kak Bima, sudah diperiksa. Kelompok ini menyebut diri mereka geng harimau. Pola kepala harimau di lengan mereka adalah tanda mereka. Aku kirim gambarnya ke kamu. Jangan-jangan tebakanku salah? Kapten, jangan-jangan dia menyamar. Hanya untuk menyelinap keluar? Sebenarnya dia sudah lama tidak di sini. Mungkin saja. Tapi tempat ini penjagaannya ketat, banyak pos pemeriksaan, mau keluar tidak semudah itu. Ikut aku. Tunggu sebentar. Kamu, Masukkan kodenya. Aku? Ya, kamu? Pintu yang ini adalah pintu anti-maling yang dikembangkan negara. D. Panel kode ini hanya tipuan. Kalau kamu berani mengulurkan tangan, aku langsung tembak kau. Aneh ya, Kapten. Apa ada yang salah? Pintu ini. Masuknya bukan pakai kata sandi. Oh ya? Iya. Seharusnya masuknya pakai kartu. Waktu aku baru datang. Begitulah cara kami diajar. Aku yang salah ingat? Sepertinya bukan dia. Aku ini kapten andalan pasukan Naga Mahardika. Kalau sampai pintu keamanan murahan dari negara D aja nggak kenal. Bisa-bisa ditertawain orang. Kalau begitu, gesek kartunya. Kawan-kawan, periksa setiap ruangan dengan teliti, cari dan bawa orang itu ke sini. Siap. 3 tahun ke depan, saya akan berdedikasi pada pengembangan ekonomi kota barat. Saya percaya ekonomi kota ini akan naik ke tingkat baru. Semuanya, Gubernur Caca sibuk seharian. Perlu istirahat, wawancara hari ini selesai di sini. Silakan para tamu menikmati pesta sepuasnya. Halo. Penyakit jantung gubernur sudah tidak bisa menunggu, mendesak perlu transplantasi organ. Orang-orang sudah sampai di rumah biru. Bagus. Saya akan pergi ke sana sendiri sekarang. Oh begitu. Tempat ini secara lahiriah beroperasi sebagai bar dan klub malam untuk kamuflase. Lewat pos pemeriksaan, ada kawasan lampu merah tersembunyi. Di bawahnya adalah markas persembunyian tempat gadis-gadis ditahan. Si Zhao.
Satu tebasan. Kamu siapa? Siapa yang izinkan kamu masuk? Si Zhao. Kamu kok bisa ada di sini? Mas mantan, kamu mas mantan itu. Kamu kenapa ada di sini? Aku sedang negosiasi kontrak. Lihat, aku pikir, kontraknya bisa ditandatangani malam ini juga. Besok, aku punya waktu untuk nemenin Ayu nonton konser. Ayu kenapa-napa? Ayu mengalami masalah. Kenapa dia bisa mengalami masalah? Dia kenapa? Urusan Ayu akan ku selesaikan. Sebenarnya ini sarang kejahatan. Cepat pergi, laporkan ke polisi. Berdasarkan peta ini, selamatkan gadis-gadis yang diculik di ruang bawah tanah. Baik, aku yang akan melapor. Kalau kamu... Tidak ada yang aneh. Lapor, Komandan. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang aneh. Masa ia orang bisa terbang? Bubar dan terus cari. Kau. Bapak Darmawan, apa yang terjadi? Rumah kemasukan maling, kamu enggak tahu. Ternyata benar kau. Kalian menang. Aku menyerah. Kamu pura banget ya. Kau, Darmawan? Aku ternyata salah menilai dirimu. Sejak kapan kau bergaul dengan mereka? Dari awal. Aku sudah jadi anggota Macan Harimau. Lalu apa tujuanmu mendekati Tari? Kamu tanya soal ini? Dalam pekerjaan kami, di permukaan, selalu butuh bisnis yang legal untuk jadi kamuflase. Lama-kelamaan, kebetulan jadi kenal. Aku juga cukup suka sama Tari. Setelah kau mati, Aku akan menghiburnya dengan baik. kau, jangan bergerak. Katanya kau enggak di dalam negeri, antar pesananmu yang bau itu dengan baik. Ngapain kau ke negara Gajah Putih sok pahlawan? Ayu adalah anakku. Satu-satunya anakku. Aku harus menyelamatkannya. Betapa dalamnya kasih sayang ayah dan anak. Lalu kenapa kau melakukan ini? Kau sudah lama bersama Ayu. Kau bahkan memberinya hadiah semahal itu. Jangan-jangan perasaanmu padanya palsu belaka? Kalau aku bilang padamu, sejak awal aku kenal dia hanya untuk menculiknya, kamu percaya tidak? Apa katamu? Salahkan saja Ayumu golongan darahnya terlalu langka. Dua orang Asia sangat tinggi, 1,8 meter, seorang dengan rambut belakang memakai liontin giok. Masih ada satu lagi, seorang berjanggut tebal di tangannya, ada tato kepala harimau diam. Masih ada satu lagi di tangannya ada bekas luka pisau. Kamu. Ternyata yang menculik Ayu adalah kalian. Ayumu. Melihat aku sampai tak bisa jalan karena ketakutan. Kalian masih ingat tidak? Aku pernah bilang aku akan menemukan kalian, dan dengan cara yang paling kejam membuat kalian tahu apa itu ketakutan. Sekarang yang ditodong pistol adalah kamu. Mas mantan. Bima bicara baik-baik saja. Bicara baik-baik saja. Kejar dia.
Di lantai atas tidak ada. Di lantai bawah juga tidak ada. Kapten, dia pasti melompat lewat jendela dan kabur. Di luar ada lebih banyak penjaga rahasia. Dia tidak akan bisa kabur, kejar dia. Kapten, Bima ini benar-benar bukan manusia, bahkan peluru pun bisa dihindarinya. Aku lebih baik pergi dulu saja. Darmawan. Mau apa? Sudah lupa. Ingat tidak apa yang aku bilang? Akan menggunakan cara yang paling kejam. Untuk membuat kalian tahu apa itu ketakutan. Bima, kamu mau apa? Lepaskan aku, ya? Kalian seharusnya tidak berani menantang batas seorang ayah. Bilang, bagaimana keadaan anakku sekarang? Rumah biru ada di mana? Bagaimana kamu tahu tentang rumah biru? Jangan banyak omong. Cepat beritahu aku. Bima, dengarkan aku, rumah biru itu bukan tempat yang bisa kamu selidiki. Kamu diam. Dia sama sekali tidak berani berbuat apa-apa pada kamu. Siapa yang memberi kamu kepercayaan diri seperti ini? Kamu cuma tukang antar makanan. Kamu sama sekali tidak tahu seperti apa sebenarnya pasukan harimau itu. Di negara Gajah Putih, bahkan gubernur harus bersikap sangat hormat kepada kami. Kamu, orang negara Mahardika, datang sendirian ke sini, masih berani melawan kami? Oh ya, Simpan saja cara menakut-nakutimu itu. Itu tidak mempan padaku. Kalian orang negara Mahardika cuma jago mulut. Aku beritahu kamu, kamu bukan yang pertama dari negara Mahardika yang kuhadapi, dan pasti bukan yang terakhir. bagus. Semoga kamu bisa terus mempertahankan sikap keras kepala seperti itu. Bima, kamu mau apa? Apa yang akan kulakukan? Sebelum aku menggunakan semua caraku, kalian berdua jangan sampai menyerah dulu. Bima, jangan sembarangan. Jangan. Berani kamu? Ah. Gila, Cepat katakan. Rumah biru itu di mana sebenarnya? berani-beraninya kau melawanku. Sudah pikirkan akibatnya? Kau berani menyentuh anakku? Kau pikirkan akibatnya tidak? Bima, aku mohon padamu, aku tidak bisa bicara, kalau kuberitahu, aku mati. Jangan coba-coba menguji kesabaran seorang ayah yang kehilangan anak perempuannya, katakan semua yang perlu ku ketahui. Bima, aku tidak bisa bicara, tempat itu bukan wilayah untukmu, aku mohon, lepaskan aku. Tidak mau bicara, ya? Tidak apa-apa. Aku punya banyak waktu untuk main dengan kalian. Ayah mertuaku adalah pejabat penting pemerintah negara Gajah Putih, sebaiknya kau pikirkan matang-matang. Itu tergantung apakah ayah mertuamu punya waktu untuk menemukanmu dengan cepat. Kau mau apa, Bima? Tegangan aman untuk tubuh manusia adalah 36 volt, sedangkan listrik rumah tangga di negara Gajah Putih adalah 110 volt. Kau mau apa, Bima? Bima, jangan, Bima. Kau, apa maksudmu? Maksud apa? Kau paham sendiri. Dengar ya, kau akan dihadang oleh seluruh dunia hitam kota Pati, Nula. Bukan itu yang ingin ku ketahui. Bima, aku mohon, lepaskan aku. Aku hampir ngompol. Aku mohon, lepaskan aku, ya? Kalau gitu cepat katakan padaku. Rumah biru itu di mana sebenarnya? Aku tidak. Jangan, ayah, cepat selamatkan aku.
Bapak Sekretaris Zhao, kenapa Bapak yang sebesar ini datang sendiri? Kalau diserahkan ke orang lain, saya tidak tenang. Bapak Sekretaris Zhao, di sini ada peralatan paling lengkap dan teknologi terbaik. Bapak tenang saja. Berapa lama hasilnya keluar? Hasil tes darah akan segera keluar. Setelah kecocokan donor berhasil, akan dilakukan pemeriksaan MRI lagi. Kira-kira 2 jam. Hasilnya sudah keluar. Beberapa donor ini cocok semua. Bagus. Bawa mereka ke MRI. Baik. Bima, aku mau menasihatimu, bisnis rumah biru tersebar ke bos-bos seluruh dunia. Mereka itu orang-orang yang cuma bisa kulihat dari bawah. Kamu cuma tukang antar makanan, mana mungkin bisa menyelamatkan Ayu? Lepaskan saja, oke? Aku tidak akan menyerah sebelum menyelamatkan Ayu. Gila. Kamu ini orang gila yang bodoh. Aku tidak punya banyak waktu untuk main-main dengan kalian. Jika kalian masih tetap tutup mulut, tidak mau bicara, maka kalian tidak berguna bagi saya. Kalau tombol ini kunaikkan lagi, tidak akan diturunkan lagi. Jangan. Tolong jangan. Kalian hanya punya waktu 5 detik. Dan bisa kuberitahu kalian sebuah fakta. Aku hanya butuh 1 orang untuk menunjukkan jalan. 5, 4, 3. Jangan cari mati. Aku bilang, aku jangan bicara. Di jalan Sutai aku antar kau ke sana. Bagus. Kau sudah membuat pilihan yang tepat. Terima kasih, Bima. Dan kau, Jangan aku salah, lepaskan aku, jangan, tidak. aku cuma butuh 1 penunjuk jalan. Tinggal beberapa jam lagi. Tinggal 39 jam lagi. Bangun. Nisa, cepat bangun. Ayo pergi. Ayo sini. Tolong, Gadis itu kabur. Ayu, aku takut. Jangan takut. Kita pasti bisa keluar dari sini. Ayu, Ayah, Ayu. Kamu baik-baik saja sekarang? Bagaimana keadaannya? kita aman untuk sementara. Tapi tidak bisa bersembunyi lama lagi. Kamu tahan dulu. Ayu.
Ayah akan sampai dalam 15 menit. Aku tunggu kamu. Ayah. Maaf. Sebelumnya aku terlalu tidak mengerti. Ayo tunggu aku. Harus tunggu aku. Ayu, kamu kenapa? Nisa, mereka akan segera mencari ke sini. Kita harus pindah tempat. Aku lihat, ini baru lantai 2. Kita keluar lewat jendela. Nisa, Kamu turun dulu. Aku pegang kamu, hati-hati. Hati-hati. Nisa, Dasar anak perempuan. Mau lari? kalian semua, tunggu saja. Ayahku akan segera datang dan menghajar kalian. Ayahmu? Tidak perlu diperiksa lagi. Ambil dia saja. Dia? Lihat saja dia yang aktif begini, sudah cukup sehat. Penuh semangat. Ayu, lepaskan Ayu. Lepaskan, kalian semua. Kalian akan mati mengenaskan. Lepaskan aku. Ayah, ayo. ayah, Ayo. Dia masih nungguin aku. Maaf. Aku buru-buru, jadi nggak perhatian. Halo. Halo. Gak apa-apa? Ada yang luka? Aku baik-baik saja. Makasih udah peduli. Maaf ya. Kecelakaan ini sepenuhnya salahku. Aku beneran buru-buru. Ya udah gitu aja. Aku juga buru-buru. Gimana kalau gini? Kasih kontak dong. Nanti kalau butuh. Nggak perlu. Mobil tua memang begini. Saat di starter, seluruh mobilnya bergetar. Kalau begitu, saya duluan ya. Kenapa ya? Aku selalu merasa gelisah. Kak Bima. Aku meneleponmu kali ini hanya ingin memberitahumu, lakukan saja semuanya dengan leluasa. Jika diperlukan, bertindaklah atas nama pasukan Naga Mahardika. Bagaimana dengan masalah diplomatik? Jangan khawatir. Negara Mahardika sudah mengirimkan pernyataan tegas ke negara Gajah Putih. Kawasan industri gelap dan keluarga mafia itu sudah lama membahayakan rakyat Mahardika, aku sudah mengeluarkan perintah. Jika negara Gajah Putih tidak mampu membereskannya, maka Mahardika akan membantunya membereskan, Kak Bima. Kaulah yang menjadi pukulan pertama, pasukan Naga Mahardika. Bima. Tugas akan diselesaikan dengan baik. Tuan Somchai kali ini berhasil menyelamatkan gubernur.
Masa depanmu pasti akan melesat tinggi. Menjadi orang yang paling berpengaruh. Di dunia hitam dan putih negara Gajah Putih. Bapak Darmawan terlalu merendah. Keluarga Darmawan sekarang sedang dalam masa kejayaan bisnis. Tahun ini nilai pasarnya melonjak menjadi 30 miliar. Adalah raksasa bisnis yang tak tertandingi di negara Gajah Putih. Hari ini gubernur juga mengumumkan ke publik bahwa akan mengembangkan ekonomi kota barat. Itu kan wilayah keluarga Darmawan. Keluarga Darmawan naik jadi orang terkaya tinggal menunggu waktu saja. Ning. Tuan Somchai terlalu memuji. Bukankah ini semua berkat bantuan Anda? Keluarga Darmawan baru bisa sesukses sekarang? Justru kepala keluarga Ma. Memegang kendali pasukan Ma. Itu kan tangan kanan nomor 1 di militer. Sekarang, Lagi menjadi besan dengan pejabat tinggi sang menguasai militer dan pemerintahan. itu baru. Benar-benar raksasa sejati. Kita semua hanya berbeda bidangnya. Pencapaiannya tentu berbeda, bukan apa-apa. Kak, Darmawan. Kak, Darmawan. Kak. Kurang ajar. Kamu siapa? Berani-beraninya membuat keributan di sini. Darmawan, kenapa kamu sampai dipukuli seperti ini? Siapa yang berani? Kakak pasti akan membalasnya untukmu. Dia yang melakukannya. Kak, kakak harus membelaku. Kamu siapa? Berani-beraninya menyakiti keluargaku, keluarga Darmawan? Jangan-jangan, kamu anggap keluargaku mudah diinjak-injak. Bangsat kurang ajar. Berani-beraninya berlaku lancang di hadapan kami. Wah, sombong sekali ya. Lumayan menarik. Kamu siapa? Berani-beraninya menyusup ke rumah biru. Sek. Dia cuma tukang antar makanan murahan, orang negara Mahardika. Maksudmu? Hanya dengan seorang tukang antar dari negara Mahardika, bisa menemukan tempat ini? Cukup omong kosong. Di mana anak perempuanku? Anak perempuanmu? Serahkan anak perempuanku. Hari ini aku bisa membiarkan kalian hidup. Membiarkan kami hidup? Mulutmu besar sekali. Aku menasihatimu. Jangan pernah meremehkan seorang ayah. Siapapun orangnya yang menyusup ke rumah biru, pasti mati. Kuberitahukan padamu, semua yang hadir di sini adalah keluarga-keluarga terpandang yang akan mencapai puncak. Hanya dengan si imut seperti kamu, berani lancang di hadapanku. Kamu datang ke sini sendirian, aku jadi salut padamu. Tapi kamu hanya punya keberanian membabi buta, kurang sedikit. Kepala dingin. Sungguh. Sayang sekali. Kalian bahkan belum tentu bisa melihat matahari esok hari, masih bicara soal mencapai puncak. Kamu cuma orang negara Mahardika, berani bicara seenaknya di sini? Kamu tidak takut nyawamu melayang di sini? Kami sudah menjelajahi negara-negara Tenggara bertahun-tahun, belum pernah lihat orang yang lancang seperti ini. Berkata kalau kami tidak akan melihat matahari esok hari? Mulutmu sungguh besar. Orang yang lancang dan bodoh seperti ini, ngapain banyak omong lagi? Serahkan saja padaku untuk langsung dihabisi. Pasukan keluarga Ma. Kalian, beberapa keluarga besar itu, mengabaikan hukum negara dan norma kemanusiaan, melakukan segala kejahatan, melawan takdir. Menurutku, yang akan meninggalkan nyawa di sini adalah kalian, kan? Bocah brengsek. Apa kamu terlalu banyak baca cerita fantasi? Otakmu jadi rusak? Yang dikepung sekarang adalah kamu. Di seluruh wilayah Tenggara, mangsa yang sudah ditarget pasukan keluarga Maku, belum ada yang bisa lolos dengan selamat, yang melompat-lompat seenaknya. Cuma dengan beberapa orang sampah ini? Kamu lancang. Kamu cuma tukang antar makanan brengsek, cuma bisa mengobrol dan bicara seenaknya, itu sama saja cari mati. Menurutku, tidak perlu buang-buang waktu bicara dengannya. Cepat habisi dia, agar tidak mengganggu suasana hati kita. Kak, cepat habisi dia, bela aku dan Makun. Biar dia tahu akibatnya melawan kita. Kamu bilang apa? Membela Makun? Makun kenapa? Makun. Makun disetrum mati olehnya. Apa?
Kepala keluarga Ma. Kamu baik-baik saja. Hatiku sakit. Anakku. Darmawan. Jangan asal ngomong di sini. Makun sedang membantuku menjaga tempat di kawasan lampu merah. Mana mungkin dia mati di tangannya. Ini 100% benar. Dia menyekapku, dan Makun langsung dari tempat Bapak. Semakin ngomong semakin ngawur. Penjaga dan pengintai di tempat itu. Jumlahnya ratusan orang. Masa iya dia manusia super? Bisa menyekap kalian berdua di bawah pengawasan ketat seperti itu? Tuan Songchai, ini memang benar. Dia itu benar-benar manusia super. Diam? Benar atau tidaknya? Akan ketahuan setelah kutanya. Jangan pukul lagi. Dia tidak membohongimu. Makun sekarang seharusnya sudah mati. Anakku, Makun, adalah generasi penerus keluarga Ma yang paling berbakat. Ternyata tewas di tangannya. Songchai, aku akan menyiksanya sampai mati. Bahkan jika dia mati dengan cara paling menyakitkan, tetap tak bisa menebus dosa yang dia lakukan pada anakku. Suruh aku menebus dosa. Kalian dari beberapa keluarga besar ini menculik gadis-gadis, menjual organ, tangan kalian berlumuran darah. Kelakuan kalianlah yang seharusnya menebus dosa. Tidakkah kalian takut hukum alam akan berbalik, dan kalian dihukum oleh langit? Kamu, jangan coba-coba menakut-nakuti di sini. Kalau di dunia ini benar ada hukuman langit, silakan datang. Tujukan padaku. Bang, kamu baik-baik saja, Bang? Bima, pasti kamu yang pakai ilmu hitam. Dia sendiri yang kena hukum langit. Apa urusannya dengan aku? Panik apa? Aku cuma lagi nggak enak badan sebentar. Mana ada hukum langit atau ilmu hitam? Jangan sampai terpengaruh sama omong kosongnya yang menyesatkan. Cuma mau bertahan hidup sedikit lebih lama saja. Kakak baik-baik saja, syukurlah baik-baik saja. Baik-baik. Kamu bicara terlalu dini. Pengadilan untuk kalian baru saja dimulai. Pengadilan? Omong kosong. Di wilayah negara-negara Asia Tenggara ini, siapa berani mengadili keluarga Zhao kami? Razia mendadak. Semua orang hentikan pekerjaan kalian. Berhenti. Razia mendadak. Apa katamu? Maksudmu? Pejabat Zhang akan datang sendiri. Aku akan segera sampaikan ke Tuan Songchai dan kepala keluarga Ma. Baru saja pejabat Zhang dari pemerintah menelepon langsung. Dia ada hal penting untuk diumumkan sekarang sedang dalam perjalanan ke Rumah Biru. Selamat, Tuan Songchai. Pasti karena Tuan Songchai menyelamatkan gubernur itu sudah diketahui oleh atasan. Pejabat Zhang sedang datang sendiri untuk memberikan penghargaan padamu. Kepala keluarga Ma? Tidak secepat itu. Bisa jadi pejabat Zhang mau ketemu besanmu ini. Yang lain kesampingkan dulu. Hari ini aku akan habisi dulu si tukang gila ini, hancurkan keluarganya sampai ke akar-akarnya. Balas dendam untuk anakku, Makun. Cuma modal sampah-sampah keluarga Ma berani-beraninya ngomong besar di sini. Apa katamu, kamu si pembunuh? Bima, kamu benar-benar cari mati. Sejak aku memegang kendali, belum pernah kulihat orang sepertimu. Yang terhadap 3 keluarga besar kami sampai segitu tidak hormatnya. Kalian yang mengaku 3 keluarga besar, tapi malah melakukan hal-hal busuk. Masih berani bilang aku tidak hormat. Ku beritahu kalian, hari ini aku bukan cuma tidak hormat. Aku pasti akan musnahkan kalian semua. Dengar ya. Hari ini aku bukan cuma nggak bakal hormatin kalian, tapi juga bakal ngancurin kalian semua. Omong kosong. Keluarga Zhao kami berakar di negara Mahardika dan negara Gajah Putih. Bisnis utama kami industri berat.
Pabrik-pabrik kami tersebar di Tenggara. Nilainya miliaran. Berbagai kafilah dagang, darat dan laut, melintasi berbagai negara di dunia. Nilai perdagangannya mencapai triliunan. Keluarga Zhao sebesar ini, kamu bilang hancur ya hancur. Betul. Kalau aku bilang hancur, Ya hancur. Kepala keluarga, ada masalah. Pabrik-pabrik kita disegel oleh Dinas Perindustrian karena operasi ilegal. apa katamu? Kafilah dagang kita dihadang. Karena ketahuan menyelundupkan barang terlarang, semua barangnya disita. Semua supir yang terlibat ditahan. Bercanda apa ini? Pabrik sebanyak itu, dalam semalam langsung disegel, perintah siapa? Tentu saja dari pemimpin negara Mahardika. Hancur. Keluarga Zhao kami. Hancur. Tidak mungkin. Baru beberapa menit saja. Pabrik disegel, kafilah dilarang. Semuanya hilang. Kak, Jangan-jangan kamu kena serangan jantung? Obatmu di mana? cepat kasih tahu aku, Kak. Tuan Zhao. Uang hilang bisa dicari lagi. Ngapain sampai segitunya demi uang receh? Sampai bikin sakit? Keluarga Zhao. Hancur di tanganku. Aku malu pada leluhur. Kak, abang, yang penting kamu baik-baik saja. Yang penting kamu baik-baik saja, Kak. Kalian berdua. Dengarkan aku. 3 keluarga besar kita ini saling terikat. Satu untung, semua untung. Dengan aset yang kita kerjasamakan sekarang, cuma ratusan miliar, bisa didapat dalam sekejap. Ngapain sampai mengikis semangat begini? Tuan Songchai, kebaikan hati Anda, keluarga Zhao kami sangat berterima kasih, takkan pernah terlupakan. Dat. Hukum karma berputar. Pembalasan pasti datang. Tuan Zhao sudah tumbang. Kamu, Songchai, juga tak akan lama bertahan. Susah payah menyelamatkannya. Ngapain juga? Dia tetap akan mati. Kurang ajar. Kamu masih berani menebar fitnah di sini? Kalau kamu tahu diri, cepat-cepat berlutut dan minta maaf kepada kami. Aku masih bisa membuatmu mati dengan cepat. Kalau tidak, dengan kekuatan pasukan Maku, aku akan membuatmu hidup tak tenang, mati pun tak bisa. Kepala keluarga Ma. Tenang saja. Keluarga Ma juga tidak akan luput. Mulutmu lancang sekali. Pasukan Maku adalah pasukan terkuat di dunia. Menerjang kemana-mana tak ada yang bisa menandingi. Siapa yang bisa menghancurkan keluargaku? Siapa yang bisa membunuhku? Tak terkalahkan di dunia. Hanya dengan sampah-sampah seperti kalian. Kamu pikir dengan merekrut beberapa buronan, memberikan senjata sembarangan, lalu dilatih sebentar, itu sudah jadi pasukan? Sungguh konyol. Datanglah orang. Kamu berani meremehkan pasukan Maku? Hari ini akan kuperlihatkan padamu, kehebatan pasukan Ma. Datanglah orang, serang mereka. Gerakannya cepat sekali. Kamu ini siapa sebenarnya? Ketua pasukan Naga Mahardika. Bima. Kalau aku bilang aku adalah komandan pasukan Naga Mahardika, Bima kamu percaya? Kamu bilang kamu komandan pasukan Naga Mahardika, Bima? Jangan bercanda. Siapa yang nggak tahu, pasukan Naga Mahardika ini adalah pasukan khusus paling elit dan paling misterius di negara Mahardika. Setiap anggotanya adalah jagoan kelas atas di dunia ini. Apalagi komandannya. Sosoknya sangat misterius. Masa iya dia adalah orang tua seperti kamu yang udah setengah baya? Bima, aku tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu bisa bohongi orang lain tapi nggak bisa bohongi aku. Kamu cuma tukang antar makanan. Entah di mana kamu belajar jurus-jurus ampas. Berani-beraninya kamu kesini cari muka dan nipu orang. Kamu bilang aku cari muka dan nipu orang? Berarti orang-orang keluarga Ma ini berarti bahkan lebih buruk dari sampah seperti aku, itu karena orang keluarga Ma lengah baru bisa kena jebakanmu. Benar. Pasukan keluarga Ma yang terhormat ini, mana mungkin gampang dikalahkan semuanya? Tunjukkan jurus andalan kalian. Jangan tahan-tahan lagi. Tangkap orang ini, patahkan tangan kakinya.
Buat dia berlutut di sini selamanya hidup tak mati pun tak bisa sebagai tebusan atas penghinaannya pada 3 keluarga besar kita. Serang. Aku lihat siapa yang berani sentuh. Siapa yang berani? Xu Luo dari pasukan Naga Mahardika. Hormat kepada Ketua Regu. Bangunlah. Tak usah banyak basa-basi. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah Ketua Pasukan Naga Mahardika? Lapor, Ketua Regu. Xu Luo telah menyelesaikan tugas dengan baik. Memimpin anggota pasukan naga, menghancurkan total pasukan keluarga Ma yang ditempatkan di luar kota. Tidak mungkin. Pasukan keluarga Ma adalah pasukan terkuat di dunia. Gerombolan orang tak terlatih seperti kalian pantas disebut pasukan kuat? Aku mengerti. Ini palsu, semuanya palsu. Bima, kau mengeluarkan biaya besar untuk menyelamatkan putrimu, sampai segitunya, menyewa banyak orang untuk berakting membantumu, apalagi pasukan naga ini, dan apalagi menghancurkan total pasukan Ma, ini cuma tipuanmu saja. Pasti seperti ini. Pasukan keluarga Ma yang terhormat ini, bagaimana mungkin bisa dihancurkan seketika? Kau, orang yang sombong dan tak tahu diri ini, berani menyebarkan kebohongan besar untuk menipu kami. Hukuman apa yang pantas kau terima? Kepala keluarga, pasukan kita, hancur total. Apa katamu? Semuanya hancur, tidak ada yang tersisa. Nah, bagaimana mungkin? Pasukan Maku jumlahnya sampai 100.000. 100.000 prajurit dengan perlengkapan lengkap dan kemampuan luar biasa. Bagaimana mungkin bisa dihancurkan dalam sekejap? Harus mengerahkan pasukan sebesar apa untuk bisa menghancurkan seluruh pasukan Maku? di seberang sana cuma beberapa ratus orang. Beberapa ratus mengalahkan 100.000. Walaupun itu 100.000 babi, beberapa ratus orang juga tidak akan bisa menangkap semuanya. Di seberang sana itu bukan manusia. Dia bukan manusia, dia iblis. Kamu? Benar-benar kamu? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Prajurit itu juga disuap olehnya. Semuanya bohong. Selesai. Semuanya selesai. Keluarga Ma hancur di tanganku. Bahkan jika itu benar, lalu bagaimana? Kepala keluarga Ma, Anda sudah menjadi besan dengan pejabat Zhang. Kedepannya Anda akan menjadi bintang baru di dunia politik. Pasukan hilang, lalu kenapa? Nanti bisa dibentuk lagi. Bapak Zhang sudah tiba. Betul. Pejabat Zhang sudah tiba. Pejabat Zhang itu kan menteri penting kabinet negara Gajah Putih. Bima, seberapa sombong dan lancangnya kau, di hadapan pejabat Zhang, kau pasti mati. Pejabat Zhang, Anda datang larut malam begini, apakah ada hal penting? Ada apa ini? Kok bisa jadi begini? Pejabat Zhang, Anda harus membela saya. Ada apa sih? Keluarga Zhao kami dijarah. Semua pabrik disegel. Semua barang disita. Dia, pasti dia yang melakukannya. Dia, dan pasukan keluarga Ma saya, juga dihabisi semua oleh rencananya, bahkan Kun Er juga tewas di tangannya. Apa? Ada hal seperti ini juga? Pasukan Naga Mahardika bertugas. Siapa yang berani berkomentar? Pasukan Naga Mahardika. Betul. Ini adalah ketua pasukan Naga Mahardika, Bima. Bapak-bapak Zhang, kamu salah paham. Iya, besan. Mereka yang... Jangan panggil aku besan, aku tidak punya besan sebodoh kamu. Ketua Bima, tak kira Anda datang secepat ini. Kamu tahu aku akan datang? Tentu saja. Pemimpin negara Mahardika telah mengirim surat resmi ke raja kami. Sebagai negara bawahan, negara Gajah Putih pasti akan membantu sepenuhnya pasukan Naga Mahardika membersihkan semua kawasan hitam yang terlibat perdagangan gadis dan organ tubuh. Besan, kamu, jangan panggil aku besan. Aku tidak akan pernah kompromi dengan kekuatan hitam. Karena anakmu sudah mati, maka mulai sekarang keluarga Zhang dan keluarga Ma memutuskan hubungan. Putus total. Bapak Zhang, dia palsu. Apa? Palsu. Apa yang kau omongin? Berani-beraninya kau memfitnah pasukan Naga Mahardika seperti ini? Bapak Zhang, Bima ini aku kenal.
Dia cuma tukang antar makanan kampungan. Tukang antar? Betul. Bapak Zhang. Jangan sampai Bapak tertipu oleh mereka. Mereka tidak salah. Memang benar aku kurir. Bapak Zhang. Lihat kan, dia sendiri mengakuinya. Cepat, tangkap dia sekarang. Ketua Bima bercanda. Aku tidak bercanda. Semua pekerjaan itu mulia. Mana ada yang tinggi rendahnya? Siapa bilang ketua pasukan Naga Mahardika tidak boleh jadi kurir? Justru Bapak Zhang, Bapak harus bisa membedakan yang benar dan salah. Jangan sampai salah pilih kubu. Baik. Song Chai. Atas perintah Raja, geng macan terlibat dalam banyak kasus pidana berat, sifatnya sangat keji. Maka, pemimpin utamanya Song Chai dan kaki tangannya Darmawan, segera ditangkap. Ayo, Song Chai. Polisi dan mobil tahanan sudah menunggu di luar. Kita sudah lama kenal. Jangan sampai mempermalukan diri sendiri. Bawa pergi. Bagus. Aku sudah melakukan banyak hal kotor untuk kalian. Siapa di antara kalian yang belum pernah menerima untung dariku? Sekarang kalian mau putus hubungan? Habis manis sepah dibuang, ya? Kau, apa yang kau omongin? Aku tidak mengada-ada. Bagus. Untungnya aku masih punya persiapan. Kalau negara Gajah Putih tidak berani melawan Mahardika, masih ada yang berani. Kolonel, tolong aku. Bakayaro? Sialan? Kolonel Kenji, maaf mengganggu istirahat Anda. Song Sai, Pantas dihukum mati. Song Sai, kau berani membelot dan mengkhianati negara? pengkhianatan. Ini namanya punya pandangan jauh. Karena aku sudah tahu dari dulu, negara Gajah Putih itu pengecut. Tidak layak disebut, hanya negara Sakura adalah sekutu yang paling bisa diandalkan. Pak Song Sai berkata benar. Negara-negara di Tenggara semuanya lemah. Kau? Kenapa kalian berani melawan kekaisaran Sakura kami? Kolonel Kenji, Yang paling menjengkelkan adalah orang ini. Dia. Tidak hanya menghancurkan tangan kanan saya, tapi juga melenyapkan keluarga Zhao dan keluarga Ma, menyebabkan kami rugi besar. Anda harus membela kami. Bagus. Orang ini kenapa terlihat sangat familiar? tidak pakai celana? Cepat sekali lupa padaku. Sepertinya di penjara hitam abadi. Memukulmu masih kurang parah. Sialan, margaku Kenji. Penjara hitam abadi. Kau adalah pasukan Naga Mahardika. Bima. Kau adalah pasukan Naga Mahardika. Bima Kenji. Kolonel, apakah Anda salah paham? Kau meragukan aku? Dia benar-benar dari pasukan Naga Mahardika. Bodoh. Negara Sakura kalian terhadap negara Mahardika kami masih belum menyerah, ya? Kalau memang begitu, Aku tidak keberatan untuk terus menemani. Kolonel, ini kenapa? Tuan Bima, Sumimasen. Aku tidak tahu dia adalah musuh Anda. Kalau saja aku sudah tahu dari awal, aku pasti tidak akan datang ke sini. Aku pamit dulu. Selamat tinggal. Silakan. Sumimasen. Sumimasen. Kolonel, Ketua Regu, bagaimana dengan orang-orang yang tersisa ini? Bukankah pejabat Zhang ingin mengorbankan kerabatnya demi keadilan? Kesempatan ini kuberikan padamu. Kuharap mulai sekarang, tidak akan terdengar lagi kabar apapun tentang geng harimau. Atas nama Raja, saya jamin kedepannya tidak akan ada lagi organisasi jahat seperti geng harimau. Kuharap begitu. hancur sudah benar-benar hancur. Song Chai, ayo pergi. Ini salah paham. Ini peta lokasinya. Ruang bawah tanah masih banyak gadis yang mereka perdagangkan. Kamu segera cari cara untuk menyelamatkan mereka. Siap. Nona, orang ini pernah kamu lihat? Nona, ini anak saya. Pernah lihat dia? Ayu, kamu sebenarnya pergi kemana? Pak, Anda ayahnya Ayu? Anda pernah bertemu Ayu? Dia sekarang di mana?
Maaf. Membuatmu kaget. Pak, saya Nisa. Kita pernah bertemu di bandara. Kamu sahabat dekat Ayu. Pak, cepat selamatkan Ayu. Dia akan diganti jantungnya. Apa? Mau ke toilet? Berdiri. Tolong. Kayaknya energimu berlebihan. Ini semua gara-gara kamu. Kayaknya kita perlu buat peraturan. Pertama, jangan coba-coba kabur. Kedua, jangan juga coba bikin suara apapun yang bisa menarik perhatian orang. Ketiga, aku punya senjata. Ini bukan pajangan. Kalau ada lagi lain kali, aku akan menembakmu tanpa ragu. Aku cuma perlu dalam 1 jam bawa pulang jantungmu. Kamu mati atau hidup, bagiku sama saja. Mengerti? Tidak, jangan lakukan hal berbahaya seperti ini. Refleksku pasti tidak secepat dia. Ayah, aku sangat merindukanmu. Aku harus bagaimana? Lepaskan aku. Pergi. Tolong. Paman Xiao, bagaimana kalau kita coba menyusup diam-diam? Mungkin lebih baik. Waktunya tidak cukup. Selesai dengan cepat. Cari tempat untuk bersembunyi. Dilarang masuk saat gubernur sedang istirahat. Siaga 1. Ada yang menerobos. Silakan. Paman Xiao, kamu hebat sekali. Cepat pergi. Hati-hati. Pak Xiao, kamu baik-baik saja? Semua salahku, aku menyeretmu. Kalau baik-baik saja, cepat pergi. Cepat. Pak Xiao, tahanlah. Ini akan sakit. Tidak apa-apa. Serahkan padaku. Tuan Gubernur. Sudah dibawa. Xiao Zhao. Kenapa dia yang dicari? Hasil pencocokan organnya. Paling cocok. Jangan takut. Aku cuma sudah tua. Aku juga pernah seusia kamu. Pemberontak. Bebas. Penuh semangat. Usia yang begitu indah harus berakhir. Sangat disayangkan. Kakek, Kalau kalau begitu, bisakah kau lepaskan aku?
Melepaskanmu? Aku sudah bersusah payah menangkapmu. Masa iya aku mau melepasmu? Jantung yang muda. Detaknya sangat bersemangat. Duh. Dokter, cepat periksa Tuan Gubernur. Lihat. Lihat kemana saja. Kalau penyusupnya tidak tertangkap lagi, awas kepala kalian. Kalian berdua di sana, berhenti. Jangan panik, lanjutkan jalan. Aku suruh kalian berhenti. Dokter dan perawat itu. Kalau tidak berhenti, aku akan menembak. Kami yang dipanggil, betul. Tolong berbalik untuk diperiksa. Dokter, kaki Anda ini kenapa? Buru-buru mau ke ruang operasi. Tak sengaja terkilir, kami sedang memburu seorang penyusup yang pincang. Luka Anda ini terlalu kebetulan, bukan? Untuk berjaga-jaga, tolong lepas masker Anda. Bekerja samalah dengan penyelidikan kami. Tidak boleh. Dokter tidak boleh melepas masker. Mengapa tidak boleh? Karena Kalian siapa? Kenapa menghalangi dokter kami? Kalau waktunya operasi terlewat, kalian berani tanggung jawab? Pemeriksaan rutin. Tolong dokter lepas maskernya. Kacau sekali. Sebelum operasi, dokter sudah menjalani sterilisasi ketat. Mau lepas masker ya lepas. Membawa bakteri ke area operasi, kamu berani tanggung? Konsekuensinya kamu sanggup tanggung? Kamu ini. Kapten, Kamar mandi lantai 4 ditemukan banyak perban berdarah yang dibuang. ada juga petugas kebersihan pincang. Yang lari terbirit-birit melihat kami. Diduga itulah targetnya. Apa? Operasi hampir dimulai. Cepat pergi. Kapten, Boleh kami pergi sekarang? Semuanya, ke lantai 4. Berdiri. Orang pincang larinya cepat sekali. Kalian gila ya? Kenapa kalian tangkap aku? Cocokkan dengan fotonya, dia ini? Bukan dia. Terus ngapain kamu lari? Barusan ada orang memberikan uang ini padaku, menyuruhku lari begitu melihat kalian. Asalkan bisa mengalahkan kalian dalam lari, aku akan dapat uang lagi. Cari dokter itu. Dokter, operasi akan segera dimulai. Mau kemana? Saya dokter dari pihak gubernur. Sudah hampir jam 9. Saya harus bersiap-siap untuk operasi. Operasi gubernur dimajukan. Sudah dimulai dari tadi. Kamu tidak tahu? Apa? Apa? operasinya sudah dimulai. Kalau Ayu, dokter, Ruang operasi gubernur di mana? Di mana? Ruang operasi gubernur. Di lantai atas. Paman Xiao, Operasi gubernur dimajukan. Ayu. Tunggu aku. Tunggu ayah. Ayah segera sampai. Cukup sampai di sini. Berhenti. Kalau kau masih keras kepala, aku tidak akan segan-segan lagi. Minggir. Siapa yang menghalangiku? Mati. Serang. Ayo serang. Serang. Tahan dia. Paman Xiao, Buka pintu. Cepat buka pintunya. Kembalikan Ayu padaku. Kembalikan anak perempuanku. Pak, tolong jangan buat keributan di ruang operasi, bisa mengganggu operasi yang sedang berlangsung. Kamu datang tepat pada waktunya. Cepat bantu aku buka pintu ini.
Kembalikan anak perempuanku. Pak, kalau begini, saya akan panggil Satpam. Kamu pikir aku takut sama satpam? Kemari. Kamu, Pak Xiao, tenang dulu. gila. Dokter, orang di dalam itu, Maaf. Yang mulia Gubernur Caca. tidak tertolong. Operasinya gagal. Kalau begitu, orang yang satunya lagi, Yang satunya? Mana ada orang lain? Ayu tidak ada di dalam. Maksudmu pendonor, ya? Iya, pendonor ada di ruang operasi sebelah. Kenapa dia ada di sini? Ayu. Ayu. Paman. Biar saya masuk. Biarkan saya masuk sendiri. Biarkan saya menemaninya sendirian sebentar lagi. Boleh? Ayu. Ayah datang terlambat. Ayah tidak berguna. Ayu. Kenapa? Ayu. Kenapa cuma selisih sedikit? Kenapa? Kamu masih menelepon ayah tadi malam. Kenapa? Tubuhmu masih terasa hangat. Tidak dingin. Ayah. Kamu berisik sekali. Ayu. Kamu masih hidup? Bapak mengharapkan aku mati? Masa sih? Ayah mana mungkin mengharapkan kamu mati. Ayah cuma ingin kamu baik-baik saja. Ayah. Maaf, Ngapain minta maaf? bikin Bapak khawatir. Aku janji nggak akan kabur lagi. Oh iya, Bukannya operasinya dimajukan, kok kamu bisa? dia lagi sial aja. Dokter, cepat periksa gubernur. Pasien mengalami serangan jantung akut. Segera lakukan resusitasi, cepat. Bisa langsung lakukan operasi transplantasi jantung? Ini tidak bisa. Tanda-tanda vital pasien sangat lemah. Kalau dibedah sekarang, dia bisa langsung meninggal. Harus distabilkan dulu tanda vitalnya. Kalau gitu, bawa dia ke kamar operasi sebelah. Dianestesi dan ditunggu. Tunggu sampai kondisi gubernur pulih, langsung lakukan transplantasi jantung. Baik. Jadi dia tidak bertahan. Bahkan menyusahkanku. Sia-sia mendapat suntikan bius. Di sini, tidur sekitar 1 jam ya. Ayu, kamu membuatku sangat ketakutan. Aku kira aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Sudah. Semuanya sudah berlalu. Kita pulang. Ayah, sebelum pulang, aku masih ingin melakukan satu hal. Boleh? Ayah, cepat, ikut kami melompat, benar? Rose. Ini. Ibu, Syukurlah kau sudah pulang. Pulang saja sudah syukur. Tenang saja. Sudah aman. Semuanya sudah berlalu. aku sih sudah baik-baik saja, tapi urusan kalian berdua, seharusnya sudah diagendakan, kan? Anak kecil ngomong apa sih? Tapi menurutku, anakku. Benar katanya. Anak kita benar, apa katanya? Sebenarnya mau bilang apa? Lestari. Mari kita rujuk.
Ada acara pernikahan nih.